Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan budaya organisasi perusahaan pada PT Nestle Indonesia yang beranggotakan Bang Fajri Fikri, Habibur Rahman, Iqbal Johari, Risma Dinda, dan Eliza Juniasari. Langsung saja kepada materi yang pertama, dipersilakan pada Bang Fajri Fikri. Oke, materi pertama yaitu logo perusahaan dari Nestle. Seperti yang nampak di layar, yaitu adalah seekor induk burung dan dua anaknya yang sedang bertengger di dahan pohon. Seperti saat ini dari logo Nestle itu baru-baru telah disederhanakan sebagai upaya untuk membuatnya lebih kontemporer dan koheren. Selanjutnya yaitu tentang budaya organisasi. Profil Nestle Indonesia. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan dari Nestle yang berpusat di Vevey, Swiss dan telah beroperasi selama hampir 150 tahun sebagai perusahaan gizi, kesehatan, dan kegiatan terkemuka di dunia. Nestle mulai beroperasi di Indonesia yaitu pada tahun 1971. Oke, next, materi selanjutnya. Berikutnya, visi dan misi Nestle. Nestle mencoba memberikan dan memfasilitasi yang terbaik untuk kehidupan masyarakat melalui cara hidup mereka di dunia dengan memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan solusi. Nestle memberikan kontribusi pada kualitas kehidupan yang lebih baik. Tujuan Nestle berkeinginan kuat untuk memberikan produk-produk yang sehat bagi masyarakat luas di seluruh dunia sehingga orang-orang di seluruh dunia dapat terjamin kesehatannya dengan hadirnya produk Nestle yang terjamin kualitasnya. Next. Lanjut, Beb. Kinerja perusahaan. Di pasar dunia sekarang, Nestle menunjukkan grafik yang sangat menanjak dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti dengan sudah banyaknya pabrik-pabrik yang berdiri hampir di seluruh dunia. Next. Poin berikutnya yaitu jaringan internasional. Nestle adalah bentuk usaha joint venture. Dengan menggunakan bentuk usaha ini, Nestle mempunyai keuntungan yaitu perusahaan dapat mengambil manfaat dari mitra lokalnya mengenai pengetahuan tentang kondisi persaingan, budaya, bahasa, sistem politik, dan sistem bisnis di negara di mana perusahaan akan didirikan. Berikut yaitu prospek pengembangan pasar internasional. Pengembangan produk Nestle selalu melakukan pengembangan produk dengan memperhatikan selera konsumen agar dapat diterima dan bersaing di pasar internasional. Poin-poin besar berikutnya yaitu tentang strategi pasar internasional, konsep pemasaran internasional, konsep multinasional, pembeli, penjualan, dan pemasaran. Berikutnya yaitu tentang jargon, moto organisasi atau nilai utama. Moto Nestle Indonesia, Good Food, Good Life, menggambarkan komitmen perusahaan yang berkesinambungan untuk mengkombinasikan ilmu dan teknologi guna menyediakan produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia akan makanan dan minuman bergizi serta aman untuk dikonsumsi serta lezat rasanya. Next, materi berikutnya. Baik, itu bagaimana implementasi budaya organisasi. Menetapkan objektif untuk volume, pangsa pagar, pasar, penjualan, dan pendapatan. Mereka harus memutuskan bagaimana mengimplementasikan usaha pemasaran. Bagaimana seharusnya Nestle mengelola dan mengimplementasikan usaha pemasarannya. Apakah Nestle harus melancarkan operasi pemasaran langsung di pasar sasaran atau menggunakan agen atau perwakilan? Selanjutnya, yaitu pengaruh positif budaya organisasi terhadap internal perusahaan. Yang pertama yaitu penilaian dan pengukuran kinerja. Penilaian kinerja karyawan adalah suatu proses penilaian kinerja karyawan yang dilakukan pemimpin perusahaan secara sistematik berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Menurut Hasibuan, penilaian prestasi kerja karyawan adalah menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan. Selanjutnya. Yang kedua adalah unsur-unsur penilaian kinerja. Unsur-unsur penilaian kinerja ada 4, yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu ada 2. Yang pertama, faktor kemampuan dan faktor motivasi. Selanjutnya. Pengaruh budaya organisasi terhadap eksternal perusahaan adalah deskripsi untuk dapat melakukan persaingan di pasar dunia. Sebuah perusahaan multinasional seperti Nestle harus melakukan analisa produknya sendiri dengan melakukan penelitian dan survei dengan akurat. Analisa-analisa tersebut meliputi
SWOT, strengths, weakness, opportunities, dan threats.